Bayangkan ketika Anda terus menuangkan air ke gelas untuk orang lain, tapi lupa mengisi gelas Anda sendiri. Apa yang akan terjadi? Akhirnya, Anda sendiri yang kehausan dan kehabisan air. Dalam Stoikisme, memberi kebaikan adalah tindakan mulia, tapi bila dilakukan secara berlebihan, ia bisa berubah dari kebajikan menjadi beban. Para Stoik seperti Marcus Aurelius dan Seneca mengajarkan bahwa keseimbangan adalah kunci. Kedermawanan yang tanpa batas tidak hanya melelahkan secara emosional dan fisik, tapi juga bisa mengorbankan kesejahteraan kita sendiri. Memberi terlalu banyak, baik waktu, uang, atau perhatian, membuat kita rentan dimanfaatkan oleh orang lain dan mengurangi energi untuk fokus pada apa yang penting. Seneca pernah berkata, jangan membantu orang lain dengan mengorbankan diri sendiri. Dengan menetapkan batasan yang bijak, kita tidak hanya menjaga kesehatan mental, tapi juga memastikan bahwa kebaikan kita benar-benar tulus dan berkelanjutan. Stoikisme mengingatkan kita bahwa bukan jumlah kebaikan yang penting, melainkan kualitas dan ketulusannya. Berbuat baik tidak berarti selalu mengatakan, iya. Tetapi tahu kapan harus berkata, tidak, demi kebaikan jangka panjang, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Inilah 8 kebaikan yang bisa membuat hidup Anda hancur. 1. Berusaha membuat semua orang bahagia. Banyak dari kita terjebak dalam perangkap keinginan untuk disukai oleh semua orang. Anda menjawab, ya meskipun sebenarnya ingin menjawab tidak. Anda tertawa dengan lelucon yang sebenarnya tidak lucu, dan Anda setuju dengan pendapat yang Anda tidak setujui. Stoikisme menyatakan bahwa kita tidak dapat mengontrol pendapat orang lain. Apakah ada alasan untuk tidak mencoba? Menyenangkan orang lain mungkin tampak seperti bentuk kebaikan, namun, faktanya seringkali lebih tentang ketidakpercayaan diri daripada tentang kebaikan. Dan, untuk menjadi jujur, itu sangat menyiksa. Anda selalu bersembunyi di balik topeng, mencoba menjadi orang lain. Dan untuk tujuan apa sebenarnya? Persetujuan untuk sementara waktukah? Coba bayangkan Anda diminta teman untuk mengenakan baju warna cerah ke pesta, meski Anda lebih suka pakaian gelap. Demi menyenangkan dia, Anda akhirnya mengikuti sarannya. Namun, saat tiba di pesta, teman Anda bahkan tidak memerhatikan apa yang Anda pakai. Sepanjang hari itu, Anda merasa tidak nyaman dengan pilihan yang bukan berasal dari diri sendiri. Disinilah muncul pelajaran penting, seringkali kita mengorbankan keinginan pribadi demi memenuhi ekspektasi orang lain, padahal mereka mungkin tidak peduli. Para Stoik mengajarkan bahwa kebebasan sejati datang dari keselarasan dengan nilai-nilai diri, bukan dari upaya mencari persetujuan eksternal. Autentisitas, atau menjadi diri sendiri, adalah prinsip yang dipegang oleh para Stoik. Anda akan menarik perhatian orang yang tepat, dan Anda tidak dapat menyenangkan semua orang. 2. Berpikir untuk mengubah orang lain. Banyak dari kita mencoba memperbaiki orang lain dengan niat yang baik. Kita berpikir bahwa nasihat, cinta, atau kebaikan kita dapat mengubah mereka, tetapi itu tidak selalu benar. Coba bayangkan seorang teman yang selalu berkencan dengan orang yang tidak tepat. Anda sudah memberikan nasihat, mendengarkan hatinya yang hancur, dan bahkan memperkenalkannya dengan orang baik. Namun, mereka terus mengikuti pola yang sama. Itu sangat tidak menyenangkan, bukan? Namun, tidak ada satupun orang yang selamat dari perjalanan mereka sendiri. Terlepas dari bantuan yang baik, kita tidak dapat mengikuti langkah-langkah mereka. Sangat sulit untuk melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, terutama bagi mereka yang sangat peduli. Namun, ada saat-saat di mana hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mundur dan membiarkan orang lain membuat keputusan mereka sendiri, bahkan jika keputusan itu salah.
3 orang lain memanfaatkan kebaikan Anda. Kebaikan itu indah, tetapi terlalu banyak bisa berbahaya. Orang mungkin mulai melihat kita sebagai sesuatu yang bermanfaat jika kita selalu baik, selalu tersedia, dan selalu setuju. Dan, meskipun tidak selalu disengaja, itu tetap terjadi. Bayangkan teman kantor Anda seorang yang baik. Dia selalu membawa makanan yang dia buat sendiri pada saat berangkat kerja. Semua orang pada awalnya bersyukur. Namun, seiring waktu, itu berubah menjadi harapan. Terdengar percakapan kecewa saat dia tidak membawa apa-apa suatu hari. Dia terluka dan tidak dihargai. Para Stoik menekankan pentingnya ketidakhadiran segala sesuatu. Kita tidak boleh terlalu tergantung pada hadiah dari luar, dan kita juga tidak boleh terbiasa dengan tindakan kebaikan yang terus-menerus dari orang lain. Sebaliknya, jika kita selalu bertindak sebagai pemberi, kita harus memastikan bahwa kita tidak dianggap begitu saja. Meskipun berbuat baik sangat penting, juga penting untuk menetapkan batasan. Biarkan orang tahu bahwa kebaikan kita adalah hadiah dan bukan tanggung jawab. 4. Mengabaikan diri sendiri. Dalam upaya kita untuk berbuat baik kepada orang lain, kita sering lupa tentang diri kita sendiri. Kita sering mengutamakan kebutuhan orang lain daripada kebutuhan kita sendiri, percaya bahwa itu baik. Namun, Stokisme mengingatkan kita akan pentingnya menjaga diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa membantu orang lain jika kita mengabaikan diri kita sendiri? Bayangkan diri Anda dalam bentuk mobil. Bagaimana Anda dapat menggerakkan orang lain jika Anda tidak mengisi bahan bakar? Anda akan mengalami kecelakaan di pinggir jalan. Hal yang sama berlaku ketika kita terus memberikan prioritas kepada orang lain. Pada akhirnya, kita akan lelah. Dengan teman saya Alex, saya pernah menyaksikan ini terjadi. Dia tidak pernah meninggalkan orang lain dan selalu ada untuk orang lain. Dia akhirnya merasa lelah, terkuras, dan tidak dihargai. Itu tidak baik. Oleh karena itu, luangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Itu tidak egois, itu penting. Jiwa yang dijaga dengan baik lebih siap menghadapi kesulitan dunia. 5. Menghindari perselisihan. Konflik adalah sesuatu tidak disukai oleh semua orang. Dengan adanya konflik, kita akan tidak nyaman dan canggung. Jadi, kita sering menghindarinya saat berusaha menjadi baik. Kita berusaha menyimpan pendapat sendiri, menelan perasaan, dan membiarkan hal-hal berlalu tidak sesuai dengan pendapat kita. Namun, Stokisme mengatakan bahwa perselisihan itu terkadang diperlukan. Dalam jangka pendek, menghindari konflik dapat menyebabkan masalah lebih besar. Perasaan yang tidak terucapkan dapat menyebabkan kesalahpahaman, dan ketidaknyamanan kecil dapat berubah menjadi kebencian besar. Ingat waktu-waktu ketika teman sekamar Anda selalu meninggalkan piring kotor? Alih-alih menyelesaikannya, Anda membersihkannya dan menganggapnya baik. Namun, kekesalan Anda tumbuh seiring waktu hingga suatu hari Anda meledak karena hal sepele. Para Stoik percaya bahwa masalah harus ditangani secara langsung. Tidak ada gunanya mencari perselisihan. Sebaliknya, penting untuk menyelesaikan masalah sebelum menjadi masalah. Dalam jangka panjang, ini lebih baik untuk Anda dan orang lain. 6. Memberikan terlalu banyak. Kedermawanan adalah sesuatu yang baik, tetapi, seperti halnya semua hal baik, itu bisa menjadi lebih buruk. Kadang-kadang, dalam upaya kita untuk menjadi baik, kita memberi lebih dari yang kita mampu, baik itu waktu, uang, atau sumber daya. Selain itu, meskipun niat baik, hasilnya dapat berbahaya. Anda harus mempertimbangkan ini. Jika Anda terus-menerus menguras rekening bank Anda untuk membantu orang lain,
Anda akan akhirnya bangkrut. Bagaimana Anda dapat membantu orang lain? Seorang Stoik menganggap keseimbangan penting. Menemukan keseimbangan antara menyimpan dan memberi adalah kuncinya. Bayangkan Anda adalah orang yang selalu meminjamkan uang kepada teman-teman Anda. Meskipun niat Anda ingin membantu dan teman Anda pun merasa senang. Anda berjuang secara finansial seiring waktu. Dan orang-orang yang Anda bantu sebelumnya tidak pernah ada di saat Anda membutuhkan bantuan. Ini adalah pelajaran yang sulit, tetapi sangat penting. Jadilah baik hati selain dermawan. Sebelum membantu orang lain, pastikan kebutuhan Anda dipenuhi. Fokusnya adalah keberlanjutan, bukan kikir. 7. Terlalu berkomitmen. Semua orang pernah mengalaminya. Anda berkumpul dengan teman-teman, dan salah satu dari mereka memberitahu Anda bahwa ia berencana untuk pindah akhir pekan depan. Saya akan membantu. Anda mengangkat tangan Anda sebelum Anda menyadarinya. Namun, Anda tahu secara pribadi bahwa Anda sudah terlalu sibuk dengan tugas-tugas Anda sendiri. Para Stoik percaya bahwa hidup sesuai dengan alam berarti memahami keterbatasan kita sendiri. Terlalu banyak pekerjaan membuat kita lelah dan tidak setia pada diri kita sendiri. Hidup bagaikan secangkir teh. Setiap janji dan komitmen adalah cairan yang terkandung dalam cangkir itu. Terlalu banyak akan tumpah dan membuat kekacauan. Para Stoik mengatakan, kenali ukuran cangkir Anda, menjaga diri lebih penting daripada menjadi buruk. Saya tidak mengatakan bahwa Anda harus menolak membantu teman pindahan. Namun, mungkin lebih baik jika Anda menawarkan bantuan dengan membungkus beberapa item daripada berkomitmen sepanjang hari. Tindakan kecil seringkali memiliki konsekuensi yang signifikan dan lebih mudah untuk diawasi. Ingat ketika Anda berjanji untuk pergi ke pesta ulang tahun, membantu di pameran sekolah, dan mengunjungi kerabat Anda dalam satu hari? Anda mungkin merasa lelah dan tidak terlibat sepenuhnya dalam setiap kegiatan. Itu adalah konsekuensi dari komitmen yang berlebihan. Oleh karena itu, lain kali, berhenti sejenak sebelum membuat janji dan pikirkan tentang kapasitas Anda sendiri. Ini lebih bijaksana dan bukan egois. 8. Selalu membutuhkan kesepakatan orang lain. Cara kita memahami dan menunjukkan kebaikan telah diubah oleh zaman digital. Meskipun banyak orang berbagi kebajikan mereka secara online, penting untuk mempertanyakan alasan kita untuk melakukannya. Apakah kita melakukannya karena kasih sayang murni atau hanya untuk mendapatkan bukti? Jangan buang waktu membahas bagaimana tindakan seharusnya seseorang yang baik. Jadilah orang baik tersebut, kata Marcus Aurelius. Kebijaksanaan abadi ini mengingatkan kita bahwa tindakan adalah kebajikan sejati, bukan pengakuan. Meskipun penting untuk menjaga niat kita murni, melakukan perbuatan baik dapat menginspirasi orang lain. Asli kebaikan hilang ketika menjadi transaksi. Menurut para Stoik, kita harus berkonsentrasi pada nilai intrinsik dari tindakan kita daripada mencari validasi dari sumber luar. Itulah 8 hal yang dianggap sebagai kebajikan, tetapi sebenarnya bisa menghancurkan hidup Anda sendiri. Nah, bagaimana menurut Anda? Terima kasih sudah menonton video ini. Dan buat Anda yang sudah like, komen, subscribe, dan share video ini, kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.